Inilah kisah misteri yang tersembunyi di kegelapan hutan, Desa Goib Sukma Jagat Bantara. Sukma Jagat Bantara bukan sekadar nama biasa. Itu adalah simbol, sebuah penanda takdir yang menghubungkan anak mereka dengan dunia yang lebih besar, dunia yang penuh dengan makhluk gaib, dan kemungkinan besar juga penuh dengan bahaya. Dengarkan bisikan kisah horor ini selengkapnya. Bejo dan Sri, pasangan yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka, memulai perjalanan malam menuju kota terdekat di Kalimantan. Sri, yang saat itu hamil 8 bulan, mengeluh sedikit lelah, namun ia tetap bersemangat. Bejo, yang sudah terbiasa dengan perjalanan jauh, mencoba untuk membuatnya merasa nyaman. Mereka berkendara melintasi jalan yang sepi, dengan hanya lampu mobil yang menerangi gelapnya malam. Hutan lebat di sepanjang jalan tampak begitu misterius, seolah menelan segala suara dan gerak. Namun, ketenangan perjalanan mereka tiba-tiba pecah ketika Sri mengerang kesakitan. "Bejo, perutku sakit," suara Sri terdengar terengah-engah. Bejo langsung panik. Ia menoleh sejenak ke arah Sri, melihat ekspresi wajahnya yang menegang karena rasa sakit. Sri meraih tangan Bejo, menggenggamnya erat. "Ini seperti tanda-tanda mau melahirkan," Sri berkata dengan suara gemetar. Bejo terkejut. Ini terlalu cepat. Mereka masih di tengah perjalanan dan tidak ada rumah sakit atau klinik terdekat. "Tenang, Sri. Kita akan sampai ke kota dalam beberapa jam lagi. Kamu harus kuat, ya." Bejo mencoba menenangkan, meskipun hatinya cemas. Tetapi kondisi Sri semakin buruk, dan rasa panik semakin menguasai Bejo. Ia menambah kecepatan mobilnya, berusaha mencari tempat yang aman untuk berhenti, tapi sepertinya jalanan yang mereka lewati semakin sepi. Setelah beberapa waktu, dalam kegelapan yang nyaris total, Bejo melihat cahaya jauh di depan. Ada sebuah perkampungan. Sesuatu yang langka di tengah hutan yang begitu sunyi. Tanpa berpikir panjang, Bejo memutuskan untuk membawa mobilnya ke arah kampung tersebut, berharap bisa menemukan pertolongan bagi Sri. Mobil mereka meluncur pelan masuk ke perkampungan yang tampak aneh itu. Lampu-lampu rumah di sepanjang jalan tidak begitu terang, dan suasana di sekitar tampak sunyi, bahkan terlalu sunyi untuk sebuah desa yang masih dihuni manusia. Bejo berhenti di dekat sebuah rumah yang tampaknya lebih besar daripada yang lainnya. Ia keluar dari mobil, melihat Sri yang sudah mulai terengah-engah dan tampak kesakitan. "Sri, sabar ya. Kita akan cari bantuan," kata Bejo dengan suara tegas, meskipun hatinya penuh kecemasan. Bejo mendekati rumah itu dan mengetuk pintu. Tidak ada jawaban, namun pintu sedikit terbuka. Ia melangkah masuk, dan segera seorang wanita keluar dari dalam. Wanita itu tampak biasa saja, mengenakan pakaian serba putih, dengan wajah yang terlihat pucat dan dingin. "Ada apa, Tuan?" tanyanya dengan suara datar. "Istriku sedang melahirkan, tolong bantu kami." Bejo hampir berteriak, berharap ada sedikit reaksi. Wanita itu menatapnya tanpa ekspresi. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia mengangguk pelan. "Ikuti saya," katanya singkat. Bejo segera kembali ke mobil dan mengangkat Sri dengan hati-hati, membawa istrinya mengikuti wanita itu. Wanita tersebut membawa mereka ke sebuah puskesmas kecil di ujung desa. Puskesmas itu tampak sederhana, dengan 2 meja panjang di dalamnya dan beberapa peralatan medis yang tampaknya sudah usang. Sesampainya di sana, Bejo melihat seorang perawat, seorang wanita muda, berdiri di meja resepsionis. Sama seperti warga desa yang lain, ia mengenakan pakaian putih dan wajahnya pucat, tanpa ekspresi. "Perawat, istriku tolong, dia akan melahirkan," kata Bejo tergesa-gesa. Perawat itu hanya mengangguk dan mengarahkan mereka ke ruang perawatan. Sri dibaringkan di atas meja, dan perawat itu mulai mempersiapkan segala sesuatunya tanpa banyak bicara. Keanehan semakin terasa di udara. Seluruh tempat ini tampak tidak seperti puskesmas pada umumnya. Sepi, tidak ada suara lain selain langkah kaki Bejo yang cemas. Bahkan bau wangi bunga Kamboja yang menyengat mulai tercium, mengisi udara sekitar. Saat menunggu, Bejo merasa terisolasi. Meskipun ia tahu istrinya sedang membutuhkan pertolongan, ia tidak bisa menepis perasaan tidak nyaman yang semakin menguasainya. Ada yang aneh dengan tempat ini. Semua orang tampak bergerak dengan sangat tenang, seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang mengatur semuanya. Meskipun ia bertanya-tanya dalam hati, Bejo tidak berani mengungkapkan kecemasannya lebih lanjut. Yang lebih penting baginya sekarang adalah Sri, yang sedang berjuang untuk melahirkan anak mereka. Bejo memilih untuk duduk di sudut, memeluk erat jaketnya untuk mengusir rasa dingin yang tiba-tiba datang. Ia terus memikirkan bagaimana bisa mereka berada di tempat ini,
sebuah desa yang tampaknya terjebak dalam waktu, di tengah hutan Kalimantan yang begitu lebat. Kenapa kampung ini ada di tempat yang begitu terpencil? Kenapa semuanya terasa begitu asing dan mencekam? Tiba-tiba, perawat itu keluar dan memberi tanda agar Bejo masuk ke ruang melahirkan. "Anak Anda lahir," katanya singkat. Bejo merasa sedikit lega, namun hatinya tetap dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini? Mengapa semua orang begitu misterius? Kenapa puskesmas ini terasa begitu aneh? Bejo tidak tahu jawabannya, dan sepertinya malam ini, ia akan menemukan lebih banyak lagi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, setelah Sri melahirkan anak laki-laki mereka, Bejo merasa seolah-olah terperangkap dalam dunia yang berbeda. Meskipun ia memiliki keluarga kecil yang baru lahir, rasa khawatir dan ketidakpastian tentang tempat ini terus menghantui pikirannya. Ia berharap besok mereka bisa segera pulang, namun dia tidak tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Bejo berdiri di luar ruang perawatan, menatap pintu yang tertutup rapat. Di dalam, Sri sedang berjuang melahirkan anak mereka, sementara perawat dan beberapa warga desa sibuk menyiapkan segala kebutuhan. Meskipun lega bahwa mereka akhirnya mendapatkan pertolongan, Bejo merasa semakin tidak nyaman. Semua terasa begitu tidak biasa. Desa ini, puskesmas ini, dan bahkan suasana di sekitar mereka terasa seperti dunia yang berbeda. Tidak ada suara hiruk-pikuk kehidupan yang biasanya terdengar di tempat-tempat seperti ini, hanya kesunyian yang mencekam. Bejo menggerakkan kaki perlahan di lorong puskesmas yang sunyi, menatap lampu-lampu redup yang tergantung di langit-langit. Ada bau bunga Kamboja yang menyengat, membuatnya merasa sedikit pusing. Semua orang yang ditemuinya di kampung ini, termasuk perawat yang sedang merawat Sri, mengenakan pakaian serba putih dan memiliki wajah yang sangat pucat. Mereka terlihat seperti manusia, namun ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuat Bejo merasa tidak nyaman. Seolah-olah mereka bukan manusia biasa. Bejo kembali menatap pintu ruang perawatan, berharap bisa segera masuk, tetapi perasaan cemasnya semakin besar. Kenapa semua di sini terasa begitu aneh, gumamnya dalam hati. Dalam perjalanan ke kampung ini, ia sudah merasa ada yang tidak beres, tetapi saat berada di dalamnya, segala rasa khawatir itu menjadi semakin nyata. Terlebih lagi, tidak ada orang yang tampaknya tergesa-gesa atau menunjukkan kekhawatiran yang wajar seperti orang-orang yang ada di rumah sakit biasa. 2 jam berlalu, dan Bejo akhirnya dipanggil masuk ke ruang melahirkan. Hatinya berdegup kencang saat ia melangkah masuk, berharap melihat Sri dan anak mereka dalam keadaan baik-baik saja. Begitu ia masuk, matanya langsung tertuju pada Sri yang terbaring lemah di atas tempat tidur, dengan seorang perawat yang sedang membersihkan tubuh anak laki-laki mereka. "Anak Anda sudah lahir, sehat dan sempurna," ujar perawat itu dengan nada datar. Bejo merasa lega, namun seketika ia juga merasa cemas melihat Sri yang tampak sangat lemah. Perawat itu dengan sigap memberikan bayi kecil itu kepada Bejo, yang kini berdiri di samping tempat tidur Sri. "Kamu baik-baik saja?" tanya Bejo dengan suara penuh kekhawatiran. Sri, yang kelelahan, hanya mengangguk lemah. "Aku baik-baik saja, Bejo. Terima kasih sudah membawaku ke sini," jawabnya dengan suara serak. Namun, Bejo melihat ada sesuatu yang aneh dengan ekspresi Sri. Meskipun ia berusaha tersenyum, ada kesedihan yang mendalam di matanya. Bejo merasa ada yang tak biasa, tetapi ia tidak bisa menjelaskan apa yang membuatnya merasa demikian. Perawat itu meminta Bejo untuk mengantarkan bayi mereka ke ruang lain, dan ia pun dengan sigap membungkus bayi itu dalam selimut tipis. Sebelum Bejo sempat bertanya lebih banyak, perawat tersebut sudah melangkah pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Bejo dan Sri dalam kebingungan. "Sri, aku merasa ada yang aneh di sini," kata Bejo pelan, duduk di samping istrinya sambil menggenggam tangan Sri. Sri hanya menggeleng lemah, tampak kelelahan. Hari-hari berikutnya, suasana di kampung itu semakin membuat Bejo merasa tidak nyaman. Setiap kali ia berinteraksi dengan orang-orang desa, mereka hanya memberi senyum tipis yang dingin, tanpa banyak bicara. Semua penduduk di sana mengenakan pakaian serba putih, dan wajah mereka tampak pucat, hampir seperti mereka tidak memiliki darah di tubuh mereka. Bahkan orang-orang yang mengobrol dengan Bejo hanya berbicara sedikit dan terburu-buru. Tidak ada kehangatan seperti yang biasanya ia rasakan di kampung-kampung lain. Semua terasa kaku dan terputus dari dunia luar. Aroma bunga Kamboja semakin kuat, menyelimuti seluruh desa. Bejo mulai merasa sesak napas setiap kali ia keluar dari rumah tempat mereka menginap. Bau itu aneh, dan semakin lama semakin menyengat. Meskipun ia sudah bertanya kepada beberapa warga tentang bau tersebut, mereka hanya menjawab singkat, "Bau alami dari desa kami."
Namun, jawaban itu tidak membuat Bejo merasa lebih baik. Bejo memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kampung ini. Setelah 2 hari tinggal di sana, ia merasa semakin terisolasi. Ia bertemu dengan seorang pria tua di pasar yang tampaknya lebih ramah daripada yang lainnya. Pria itu mengenakan jubah putih panjang, dan meskipun wajahnya tampak pucat, ia terlihat lebih bijaksana daripada orang-orang yang Bejo temui sebelumnya. "Apakah kamu tahu sesuatu tentang desa ini?" tanya Bejo dengan hati-hati. Pria tua itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Desa ini tidak seperti desa pada umumnya," jawabnya dengan suara berat, "kami ada di antara dunia nyata dan yang lain." Bejo merasa ada yang tidak beres dengan jawaban itu, namun pria itu segera mengalihkan pembicaraan dan berjalan pergi, meninggalkan Bejo dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Hari kedua berlalu, dan Sri semakin lemah. Meski tubuhnya sudah pulih, ia sering terbangun dengan keringat dingin dan matanya yang tampak kosong. Kadang-kadang, ia berbicara tanpa arah, menyebutkan nama-nama yang tidak dikenal Bejo. Ini semakin membuat Bejo cemas. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia merasa bahwa mereka sedang berada di tengah-tengah misteri yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Di malam ketiga, Bejo tidak bisa tidur. Ia duduk di luar rumah mereka, menatap langit yang tampak gelap, dengan bintang-bintang yang hampir tidak tampak di balik kabut. Suara-suara malam hutan Kalimantan seolah lenyap, digantikan oleh keheningan yang semakin menekan. Bejo menatap desa itu dengan rasa was-was, bertanya-tanya berulang kali apakah mereka sudah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar kampung terpencil. Namun, tak ada pilihan lain. Sri dan anak mereka membutuhkan tempat yang aman, dan Bejo tahu, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan, ia harus tetap kuat untuk keluarganya. Namun, Bejo tidak tahu bahwa di balik keheningan desa ini, ada kekuatan yang lebih besar yang sedang menanti untuk mengungkapkan rahasia yang telah lama terkubur. Setelah 2 hari yang penuh kecemasan di kampung terpencil itu, Bejo dan Sri akhirnya bisa meninggalkan tempat yang penuh misteri tersebut. Meskipun Sri sudah melahirkan dengan selamat, hati Bejo tetap dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Mereka meninggalkan kampung itu dengan perasaan campur aduk, lega karena anak mereka selamat, namun tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang masih menghantui. Perjalanan pulang mereka terasa panjang dan sunyi. Hutan Kalimantan yang semula tampak begitu menakjubkan, kini terasa lebih gelap dan mencekam. Bejo terus melajukan mobil dengan hati-hati, sesekali melihat ke arah Sri yang duduk di sebelahnya, memeluk bayi mereka yang masih tertidur. Sri terlihat lelah, namun wajahnya juga tampak bingung. Ia jarang berbicara sepanjang perjalanan, hanya sesekali menatap Bejo dengan mata yang penuh pertanyaan, seolah ia juga merasa ada yang tidak beres dengan apa yang baru saja mereka alami. Sesampainya di rumah, mereka disambut dengan hangat oleh orang tua Bejo, Slamet dan istrinya, yang sangat terkejut melihat cucu mereka sudah lahir. "Bejo, Sri, kamu sudah melahirkan? Kenapa cepat sekali? Bukannya masih 2 bulan lagi?" tanya Slamet dengan wajah penuh kebingungan. Bejo hanya bisa tersenyum lemah, merasa sedikit lega melihat orang tuanya yang terlihat khawatir namun bahagia. "Kami baik-baik saja, Pak. Sri melahirkan di kampung dekat hutan Kalimantan. Kami sempat terjebak di sana selama beberapa hari," jawab Bejo, mencoba menjelaskan dengan singkat. Namun, meskipun orang tuanya merasa lega karena mereka sudah pulang, Slamet tidak bisa menahan rasa penasaran. "Kampung mana itu? Di mana kamu melahirkan? Bukankah tidak ada kampung di sekitar hutan itu?" tanyanya lagi, kali ini suaranya lebih serius. Bejo merasa ada yang aneh dengan pertanyaan itu, namun ia tidak ingin terlalu banyak berpikir. "Itu kampung kecil, Pak. Kami tidak tahu banyak tentang tempat itu. Yang penting, kami bisa keluar dengan selamat," jawab Bejo, berusaha menenangkan orang tuanya. Namun, Slamet tampaknya tidak begitu yakin. Ia menatap Bejo dalam-dalam, seolah mencari jawaban yang lebih jelas. "Bejo, ada sesuatu yang tidak beres. Kampung itu bukan kampung biasa. Ada cerita lama tentang sebuah desa gaib yang bisa muncul di hutan itu, di antara dunia nyata dan dunia lain. Katanya, hanya orang-orang dengan niat baik yang bisa keluar dari sana dengan selamat. Tapi kalau ada orang yang masuk dengan niat buruk, mereka bisa terperangkap dan tidak pernah kembali." Bejo terdiam mendengar penjelasan ayahnya. Sri yang sebelumnya diam juga ikut tertegun, merasa ada sesuatu yang mulai menghubungkan kejadian yang mereka alami dengan cerita yang didengar ayah Bejo. "Jadi, apa yang terjadi di kampung itu, bukan cuma kebetulan?" tanya Bejo, hampir tak percaya. Slamet menggeleng perlahan. "Tidak ada kebetulan dalam cerita-cerita itu.
Kampung yang kamu maksud itu memang ada, tetapi tidak semua orang bisa melihatnya. Dan jika kamu melihatnya, kamu tidak akan bisa keluar tanpa alasan yang jelas. Bejo merasa darahnya berdesir mendengar penjelasan ayahnya. Hal-hal yang ia alami di kampung itu, keanehan dari setiap warga yang pucat, bau bunga Kamboja yang terus-menerus tercium, bahkan perasaan tidak nyaman yang ia rasakan, semua itu mulai masuk akal jika dikaitkan dengan cerita yang baru saja didengar. Tapi, kami datang dengan niat baik, Pak. Kami cuma ingin supaya Sri bisa melahirkan dengan selamat, Bejo berkata, berusaha mempertahankan pemikiran positif. Slamet menatap Bejo dengan serius. Tentu, Bejo, tidak ada yang salah dengan niat kamu. Tapi, ada sesuatu yang lebih besar yang mungkin sedang kamu hadapi sekarang. Dan yang lebih penting lagi, anakmu, kata Slamet dengan nada berat. Bejo merasa jantungnya berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Anakku? Bejo bertanya, semakin bingung. Ya, nama anakmu, Sukma Jagat Bantara. Itu bukan nama sembarangan. Nama itu diberikan oleh orang tua di kampung itu, bukan? Bejo terdiam. Ia memang merasa ada yang aneh tentang nama itu. Sukma Jagat Bantara. Nama yang terdengar begitu berat dan penuh makna. Ia tidak tahu pasti apa arti dari nama tersebut, tetapi perasaan aneh mulai muncul dalam dirinya. Karso Mijat Miko, lanjut Slamet, itu nama yang sering disebut orang-orang yang datang dari desa gaib itu. Dia adalah pemimpin mereka, atau lebih tepatnya, dia adalah penjaga antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan nama yang dia berikan, itu bukan nama biasa. Anakmu mungkin punya peran lebih besar dalam cerita ini daripada yang kita pikirkan. Mendengar penjelasan ayahnya, Bejo merasa ada sesuatu yang sangat berat menimpa dirinya. Ia melihat Sri yang duduk di sampingnya, memeluk erat bayinya, namun wajahnya terlihat penuh kecemasan. Apa maksudnya, Pak? Apa yang terjadi dengan anak kami? Tanya Sri, suaranya hampir berbisik. Slamet tidak langsung menjawab. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, memandang keluar sejenak. Aku tidak tahu pasti, Sri. Tetapi ada banyak cerita yang mengatakan bahwa anak-anak yang lahir di desa gaib itu membawa perubahan besar, baik untuk dunia nyata maupun dunia lain. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah penjaga keseimbangan antara kedua dunia itu. Aku hanya bisa berharap bahwa Sukma Jagat Bantara akan membawa kebaikan bagi kalian, dan bukan sebaliknya. Bejo dan Sri saling berpandangan, kebingungan dan ketakutan menyelimuti pikiran mereka. Mereka berdua tahu bahwa ini lebih dari sekadar sebuah kebetulan. Sesuatu yang lebih besar sedang mengincar mereka, dan anak mereka mungkin adalah kunci untuk mengungkapkan misteri yang belum terpecahkan. Malam itu, Bejo dan Sri duduk di ruang tamu rumah orang tua Bejo, merenung dalam diam. Mereka merasa seperti terjebak dalam sebuah takdir yang tidak bisa mereka hindari. Di luar jendela, malam Kalimantan tampak begitu gelap dan misterius. Semua terasa begitu jauh dari kenyataan yang mereka kenal. Di dalam hati mereka, pertanyaan yang sama terus berputar, apa yang sebenarnya terjadi di kampung itu? Dan mengapa anak mereka, Sukma Jagat Bantara, diberi nama oleh seorang pemimpin makhluk gaib? Bejo tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan mereka belum berakhir. Bejo terjaga di tengah malam, matanya tidak bisa lepas dari bayangan yang membayangi pikirannya. Malam itu, setelah mendengar penjelasan dari ayahnya, ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah teka-teki besar yang tidak bisa ia pecahkan sendiri. Nama Sukma Jagat Bantara yang diberikan oleh Karso Mijat Miko, pemimpin makhluk gaib di kampung itu, terus berputar di pikirannya. Nama itu terdengar seperti sebuah beban, bukan hanya untuk anak mereka, tetapi juga untuk mereka sebagai orang tua. Sri terjaga di sampingnya, memeluk erat bayi mereka yang baru lahir. Bejo menatap wajah istrinya, yang tampaknya juga terjaga. Wajah Sri menunjukkan kelelahan, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang menunjukkan bahwa ia merasakan hal yang sama seperti yang Bejo rasakan, kecemasan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang sebenarnya terjadi, Bejo? Tanya Sri pelan, suaranya hampir berbisik, seolah takut jika terlalu keras mengucapkannya akan mengubah kenyataan. Bejo menatapnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan perasaan yang begitu membebani pikirannya. Saya juga tidak tahu, Sri. Semua yang terjadi, mulai dari perjalanan kita ke kampung itu, hingga nama yang diberikan pada anak kita, semua terasa aneh. Kita berada di tempat yang seharusnya tidak ada, jawab Bejo dengan suara berat. Ia menghela napas, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tapi ada sesuatu yang kita harus pahami. Nama itu, Sukma Jagat Bantara, mungkin bukan hanya nama biasa.
Bisa jadi itu adalah tanda bahwa anak kita punya peran besar dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Sri menunduk, matanya tertuju pada bayi mereka yang sedang tidur. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyanya dengan nada yang penuh kebingungan. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Tapi, Bejo, apa yang ayahmu katakan tentang anak kita, itu membuatku takut. Bejo menggenggam tangan Sri, mencoba memberi sedikit kenyamanan. Aku tahu, Sri. Aku juga merasa sama. Tapi kita tidak bisa menghindar. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang desa itu, tentang apa yang terjadi di sana, dan mengapa anak kita diberi nama seperti itu. Keesokan harinya, Bejo memutuskan untuk pergi ke perpustakaan kota. Ia ingin mencari informasi lebih banyak tentang desa gaib dan apakah ada hubungannya dengan apa yang baru saja mereka alami. Ia berharap menemukan jawaban yang bisa mengurangi kecemasannya. Sri, yang masih terlihat lelah, memutuskan untuk tinggal di rumah bersama anak mereka. Di perpustakaan, Bejo memulai pencariannya. Ia menelusuri berbagai buku tentang legenda dan mitos Kalimantan, mencari tahu tentang kampung-kampung misterius yang disebut-sebut dalam cerita rakyat. Namun, sebagian besar buku hanya menyebutkan hal-hal samar, deskripsi tentang desa yang muncul dan menghilang, tentang makhluk-makhluk gaib yang mengatur keseimbangan antara dunia manusia dan dunia lain. Tidak ada yang spesifik. Tidak ada yang bisa memberinya gambaran jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, di sudut ruangan, Bejo menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang hampir hancur. Di sampul buku itu terukir tulisan dalam huruf yang sulit dibaca, namun Bejo bisa mengenali satu kata, jagat. Ia meraih buku itu dengan hati-hati, membuka halaman pertama dan mulai membaca. Buku itu bercerita tentang sebuah desa yang terletak di antara dunia manusia dan dunia gaib, sebuah tempat yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang punya tujuan tertentu. Desanya selalu berubah-ubah, dan siapapun yang masuk ke dalamnya akan menghadapi pilihan untuk kembali ke dunia nyata dengan selamat, atau terjebak di sana selamanya. Buku itu juga menyebutkan tentang sosok yang disebut Sukma Jagat Bantara, yang dipercaya sebagai penjaga keseimbangan antara kedua dunia tersebut. Bejo merasa ada yang ganjil. Nama anak mereka, Sukma Jagat Bantara, adalah nama yang sangat terhubung dengan cerita dalam buku itu. Namun, apa artinya bagi anak mereka? Kenapa nama itu diberikan kepada bayi mereka? Dan bagaimana Karso Mijatmiko, pemimpin desa itu, bisa tahu nama tersebut sebelum mereka bahkan tahu tentangnya? Saat Bejo terus membaca, sebuah halaman menarik perhatiannya. Halaman itu menggambarkan seorang pria tua yang duduk di bawah pohon besar dengan sebuah bola kristal di tangannya. Gambar itu disertai dengan tulisan yang berbunyi, Karso Mijatmiko, penjaga antara dunia, memberikan nama kepada mereka yang memiliki takdir besar, takdir yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Nama itu adalah tanda, dan bagi yang menerima nama ini, perjalanan mereka akan membawa perubahan besar bagi keseimbangan alam semesta. Bejo merasa seperti dikejutkan oleh petir. Ini adalah penjelasan yang ia cari. Nama Sukma Jagat Bantara bukan sekadar nama biasa. Itu adalah simbol, sebuah penanda takdir yang menghubungkan anak mereka dengan dunia yang lebih besar, dunia yang penuh dengan makhluk gaib, dan kemungkinan besar juga penuh dengan bahaya. Kepalanya berputar, dan Bejo merasa bingung dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia tahu bahwa mereka harus mencari lebih banyak informasi, tetapi dengan cepat ia menyadari bahwa semakin banyak yang ia ketahui, semakin banyak juga pertanyaan yang muncul. Bagaimana mereka bisa melindungi anak mereka dari takdir yang tampaknya sudah ditentukan? Apa yang harus mereka lakukan untuk memastikan anak mereka tidak terjerat dalam konflik antara dua dunia yang begitu berbeda? Bejo kembali ke rumah dengan hati yang penuh kebimbangan. Di rumah, Sri menunggu dengan wajah cemas. Begitu melihat wajah Bejo yang tampak kelelahan dan bingung, Sri langsung bertanya, "Apa yang kamu temukan, Bejo? Ada sesuatu yang salah?" Bejo duduk di samping Sri, mengelus kepala bayi mereka yang sedang tidur. "Sri, aku menemukan sesuatu di perpustakaan. Ada cerita tentang desa itu, dan tentang anak kita. Nama Sukma Jagat Bantara bukan hanya nama biasa. Itu adalah tanda bahwa anak kita punya takdir besar yang menghubungkannya dengan dunia gaib." Sri terdiam, matanya melebar mendengar penjelasan Bejo. "Apa maksudnya, Bejo? Apakah itu artinya, anak kita akan terjebak di antara dua dunia?" Bejo menggeleng, mencoba memberi penjelasan yang lebih jelas. "Aku tidak tahu pasti, Sri. Tapi aku tahu satu hal, kita harus melindungi anak kita. Kita harus memahami lebih banyak tentang dunia ini, tentang takdir yang sekarang terjalin dengan kehidupan anak kita."
Jika kita tidak tahu apa yang kita hadapi, kita mungkin tidak bisa melindunginya. Malam itu, setelah percakapan panjang dan penuh kecemasan, Bejo dan Sri akhirnya sepakat untuk mencari jawaban lebih dalam. Mereka tidak bisa hidup dalam ketidakpastian ini lebih lama lagi. Mereka harus tahu siapa yang mengendalikan takdir mereka dan apa yang sebenarnya dimaksud dengan takdir Sukma Jagat Bantara. Namun, tanpa mereka sadari, langkah mereka semakin mendekat pada sebuah kenyataan yang tak bisa mereka hindari, kenyataan yang akan menguji kepercayaan mereka, kesetiaan mereka satu sama lain, dan takdir yang kini mulai membentuk kehidupan mereka. Hari-hari setelah Bejo dan Sri kembali ke rumah terasa semakin berat. Meski mereka berusaha menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa, perasaan cemas dan ketidakpastian terus menghantui mereka. Nama Sukma Jagat Bantara yang diberikan oleh Karso Mijatmiko, pemimpin makhluk gaib di kampung itu, kini bukan hanya menjadi misteri, tetapi juga beban yang semakin nyata. Mereka merasa seperti berada di persimpangan takdir yang tidak bisa mereka hindari. Setiap kali Bejo memandangi anaknya yang masih sangat kecil, sebuah perasaan aneh meresap ke dalam hatinya. Anak mereka, Sukma, bukan hanya seorang bayi biasa. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah takdir yang menghubungkannya dengan dunia yang tak mereka pahami sepenuhnya. Terkadang, saat malam hari tiba dan bayi Sukma terlelap, Bejo merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Sebuah kekuatan yang lebih kuat daripada apapun yang bisa mereka bayangkan. Sri juga merasakan hal yang sama. Walaupun ia berusaha tetap tegar untuk Bejo dan anak mereka, perasaan takut dan bingung mulai merasuk ke dalam dirinya. Setiap malam, ia sering terbangun dengan perasaan cemas, seolah mendengar bisikan-bisikan yang tidak bisa ia pahami. Kadang-kadang, ia merasa seperti ada yang memperhatikan mereka, sesuatu yang tak terlihat, namun terasa sangat dekat. Pada suatu malam, ketika Sri sedang menyusui bayi mereka di ruang tamu, Bejo memutuskan untuk kembali mencari jawaban. Ia merasa ada sesuatu yang harus mereka temukan jika mereka ingin melindungi anak mereka dan memahami takdir yang sudah terjalin. Perasaan gelisahnya semakin tak tertahankan, dan ia tahu bahwa ia harus segera mencari tahu lebih banyak tentang dunia gaib yang kini terhubung dengan hidup mereka. "Bejo, kamu mau kemana malam-malam begini?" tanya Sri dengan suara cemas saat melihat Bejo bersiap-siap untuk pergi. "Aku harus mencari sesuatu, Sri. Aku merasa kita tidak bisa terus seperti ini tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus pergi ke tempat yang mungkin bisa memberi kita jawaban," jawab Bejo dengan nada yang tegas, meskipun hatinya penuh kekhawatiran. Sri menatap Bejo dengan tatapan yang penuh kecemasan. "Kamu ingin pergi ke kampung itu lagi?" tanyanya, ragu. "Kamu tahu itu sangat berbahaya." Bejo menggelengkan kepala. "Tidak, aku tidak akan pergi ke sana. Tapi aku ingin mencari seseorang yang bisa memberitahu kita lebih banyak tentang Karso Mijatmiko dan desa gaib itu. Mungkin ada orang di luar sana yang tahu lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi." Sri menghela napas panjang. Ia tahu Bejo benar, mereka tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. "Baiklah, hati-hati. Jangan terlalu jauh," kata Sri dengan nada lembut, meskipun ia tahu bahwa Bejo harus pergi demi keselamatan keluarga mereka. Bejo meninggalkan rumah dengan langkah cepat. Ia tahu bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Semakin lama mereka tinggal dalam ketidakpastian ini, semakin besar kemungkinan bahwa takdir yang menghubungkan mereka dengan dunia gaib akan semakin kuat, dan mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan. Perjalanan malam itu membawa Bejo menuju sebuah desa kecil yang terletak tidak jauh dari kota. Desa itu dikenal sebagai tempat tinggal beberapa orang tua yang memiliki pengetahuan tentang cerita-cerita lama dan mitos-mitos yang telah ada selama berabad-abad. Bejo berharap bisa menemukan seseorang yang tahu lebih banyak tentang desa gaib yang mereka temui, dan tentang Karso Mijatmiko, sosok misterius yang memberikan nama Sukma Jagat Bantara kepada anak mereka. Sesampainya di desa, Bejo mencari rumah seorang pria tua bernama Pak Wira, seorang yang dikenal sebagai ahli dalam cerita rakyat dan legenda Kalimantan. Bejo mengetuk pintu rumahnya dengan hati yang penuh harap. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang pria tua dengan rambut putih dan wajah berkeriput muncul. "Siapa kamu?" tanya Pak Wira dengan suara serak, namun ada kecerdasan yang tajam di matanya. Bejo memperkenalkan dirinya dan menjelaskan tujuannya. "Pak Wira, saya ingin bertanya tentang desa gaib yang terletak di hutan Kalimantan, tempat di mana saya dan istri saya terjebak beberapa waktu lalu. Ada sesuatu yang sangat aneh terjadi di sana, dan saya rasa kami perlu tahu lebih banyak tentangnya." Pak Wira menatap Bejo dengan tajam, seolah menilai apakah Bejo benar-benar siap untuk mengetahui hal-hal yang sangat berat.
Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Pak Wira akhirnya mengangguk. "Ayo masuk," katanya, membuka pintu lebih lebar. "Aku akan ceritakan semuanya. Tapi kamu harus siap dengan apa yang akan kamu dengar." Bejo mengikuti Pak Wira masuk ke dalam rumah yang sederhana itu. Di dalam, Pak Wira mengeluarkan sebuah buku tua dan membuka halaman-halamannya dengan hati-hati. Ini adalah cerita yang tidak banyak orang tahu, cerita yang telah lama terkubur dan hanya diceritakan kepada mereka yang sudah siap menerima kenyataan tentang dunia yang lebih besar daripada yang kita kenal. Pak Wira mulai bercerita, menceritakan tentang desa gaib yang hanya muncul bagi mereka yang memiliki takdir besar. Desa itu dikenal dengan nama Desa Sukma, sebuah tempat yang berada di antara dunia nyata dan dunia gaib. Mereka yang memasuki desa ini dengan niat buruk akan terjebak di sana selamanya, sementara mereka yang datang dengan niat baik akan diberi kesempatan untuk kembali ke dunia nyata, tetapi tidak tanpa harga yang harus dibayar. Karso Mijatmiko adalah pemimpin desa itu, lanjut Pak Wira. Dia adalah penjaga antara dua dunia. Nama Sukma Jagat Bantara yang diberikan padamu, anakmu, adalah nama yang menunjukkan bahwa dia terhubung langsung dengan dunia gaib. Anakmu mungkin akan memiliki kekuatan yang besar, yang bisa mempengaruhi keseimbangan dunia kita dan dunia lain. Bejo terdiam mendengar penjelasan Pak Wira. Semuanya semakin jelas, namun semakin membingungkan. Apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi anak mereka dari takdir yang sudah ditentukan? Apakah mereka benar-benar memiliki pilihan? Pak Wira melanjutkan, "Kamu tidak bisa menghindari takdir ini, Bejo. Tapi kamu bisa mempersiapkan diri. Ada cara untuk melindungi anakmu, untuk memastikan bahwa dia tidak terjebak dalam kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Tapi itu akan membutuhkan pengorbanan, dan kamu harus siap menghadapi apapun yang datang." Bejo merasakan dadanya sesak. Semua ini lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Anak mereka, Sukma, adalah kunci untuk sesuatu yang jauh lebih besar, dan takdir mereka terikat dengan dunia yang tak dapat mereka lihat, tetapi selalu hadir di sekitar mereka. "Terima kasih, Pak Wira. Saya akan melindungi anak saya, apapun yang terjadi," kata Bejo dengan tegas, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Pak Wira hanya mengangguk, menatap Bejo dengan pandangan yang penuh arti. "Ingat, Bejo, kekuatan itu tidak bisa dihentikan dengan mudah. Yang terpenting adalah niatmu. Jika kamu datang dengan hati yang tulus, dengan keinginan untuk melindungi, kamu akan memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang." Bejo kembali pulang malam itu, pikiran dan hatinya dipenuhi dengan berbagai macam perasaan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak bisa ia prediksi, tetapi satu hal yang pasti, takdir anaknya sudah tertulis di antara dua dunia yang sangat berbeda. Sesampainya di rumah, Bejo menemukan Sri yang menunggunya dengan wajah cemas. Ia mendekat, memeluk Sri dan bayi mereka. "Kita harus siap, Sri. Apapun yang terjadi, kita harus melindungi Sukma. Takdir kita telah berubah, dan kita tidak bisa mundur." Sri hanya mengangguk, memeluk Bejo dan anak mereka lebih erat lagi. Mereka tahu, apapun yang datang, mereka akan menghadapinya bersama. Setelah malam itu, Bejo dan Sri semakin merasakan beban yang luar biasa di hati mereka. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seolah membawa mereka lebih dekat pada sebuah kenyataan yang tak bisa mereka hindari. Takdir anak mereka, Sukma Jagat Bantara, sudah ditulis jauh sebelum mereka tahu nama itu. Meskipun mereka berusaha untuk tetap normal, menjalani kehidupan sehari-hari seperti pasangan muda dengan anak kecil, kenyataan terus menuntun mereka pada sebuah pertemuan yang tak terhindarkan. Pagi itu, langit Kalimantan tampak cerah, namun di hati Bejo dan Sri, awan gelap terus menggantung. Mereka memutuskan untuk pergi ke tempat yang mungkin bisa memberi mereka petunjuk lebih jelas ke desa gaib itu. Namun, tak ada jalan mundur. Setiap langkah mereka kini adalah langkah menuju takdir yang telah disiapkan untuk mereka. "Sri, kita harus pergi ke tempat itu. Kita tidak bisa hidup dalam ketidakpastian seperti ini lebih lama lagi," kata Bejo, suaranya penuh dengan keputusan yang tegas. Sri yang duduk di sampingnya mengangguk pelan. Matanya yang lelah tampak lebih berat daripada sebelumnya. "Aku takut, Bejo. Aku takut kalau kita terlalu jauh terlibat dengan semua ini. Tapi aku juga takut kehilangan Sukma. Aku takut jika kita tidak melakukan apapun, kita akan kehilangan dia. Ini bukan tentang kita, Sri. Ini tentang Sukma. Kita harus tahu apa yang menunggu kita. Kita tidak bisa terus lari dari kenyataan," jawab Bejo, mengeraskan hatinya meski sebenarnya ia juga merasakan ketakutan yang sama.
Mereka memutuskan untuk pergi ke hutan tempat desa gaib itu muncul. Dengan perasaan yang campur aduk, ketakutan, harapan, dan kecemasan, Bejo dan Sri berangkat. Mereka membawa Sukma, bayi mereka yang masih tak tahu apa yang akan dihadapi. Sepanjang perjalanan, Bejo merasakan sebuah tekanan yang berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ketika mereka sampai di dekat hutan, suasana berubah. Udara menjadi lebih dingin dan angin seakan berbisik, mengelilingi mereka. Bejo merasa jantungnya berdegup lebih cepat, seperti ada sesuatu yang menarik mereka ke dalam kegelapan hutan. "Kita sudah dekat," kata Bejo, menatap hutan yang mulai terlihat lebih gelap dan misterius dari biasanya. Sri menggenggam tangan Bejo lebih erat. "Aku merasa ada yang mengawasi kita, Bejo. Ada sesuatu di sini." Bejo mengangguk pelan. Ia juga merasakannya. Mereka berjalan lebih dalam ke dalam hutan, melewati pepohonan besar yang seakan menghalangi mereka. Seperti ada dunia yang tersembunyi di balik pepohonan itu. Kemudian, tiba-tiba, mereka melihatnya. Desa itu muncul, tidak dengan cara biasa, tetapi seolah-olah menyembul dari kegelapan, seperti sebuah ilusi yang nyata. Tidak ada suara burung atau binatang hutan, hanya kesunyian yang menekan. Mereka berdiri di depan gerbang desa, yang tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya. Tembok batu yang tinggi mengelilinginya, seolah desa itu benar-benar terpisah dari dunia nyata. Begitu mereka melangkah masuk, bau bunga Kamboja yang khas mulai tercium, mengingatkan mereka pada aroma yang mereka rasakan 2 hari lalu, saat Sri melahirkan. "Ini tidak benar, Bejo. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Sri, wajahnya pucat. Bejo menatapnya. "Kita harus menemui Karso Mijatmiko. Hanya dia yang bisa memberi kita jawaban. Hanya dia yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Sukma." Tanpa kata-kata lagi, mereka memasuki desa itu, di mana semuanya tampak begitu sunyi, dan setiap orang yang mereka lihat mengenakan pakaian putih bersih, dengan wajah yang tampak tanpa ekspresi. Tidak ada satupun yang tampak seperti manusia biasa, mereka seperti bayangan, makhluk yang terperangkap antara dunia nyata dan dunia gaib. Bejo merasa semakin terperangkap di dunia yang tidak ia kenal. Mereka terus berjalan, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah besar yang tampak lebih megah daripada yang lain. Di sana, mereka melihat seorang pria tua berdiri di depan pintu, mengenakan jubah putih. Pria itu, yang sudah mereka kenal dalam cerita Pak Wira, adalah Karso Mijatmiko. "Selamat datang, Bejo dan Sri," kata Karso Mijatmiko, suaranya tenang, namun penuh dengan kekuatan yang tak terlihat. "Aku tahu kalian akan datang. Takdir kalian sudah tercatat sejak awal." Bejo menatapnya dengan bingung dan cemas. "Karso Mijatmiko, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Sukma diberi nama ini? Apa artinya bagi kami? Kenapa kami harus terlibat dalam semua ini?" Karso Mijatmiko tersenyum samar. "Anakmu, Sukma Jagat Bantara, adalah penjaga keseimbangan. Dia lahir dengan takdir yang besar, untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia kami, dunia gaib. Nama itu adalah simbol dari kekuatan yang akan dimilikinya. Kekuatan yang bisa membawa perubahan besar bagi dunia ini. Tetapi kekuatan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kekuatan itu harus dilindungi, atau ia akan menghancurkan segala sesuatu yang ada." Bejo merasakan ketegangan yang semakin menguat. "Lalu, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami pilih? Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi, kami hanya ingin anak kami selamat." Karso Mijatmiko berjalan mendekat dan menatap Bejo dan Sri. "Pilihan kalian sederhana, tetapi sangat berat. Sukma tidak bisa hidup di antara kedua dunia tanpa dampak besar bagi dunia ini. Kekuatan yang ada padanya akan membawa kedamaian atau kehancuran. Kalian harus memilih, apakah kalian akan membiarkan anak kalian mengambil peran sebagai penjaga dunia ini, atau kalian akan menyembunyikan kekuatan itu dan mengorbankan masa depan anak kalian?" Sri dan Bejo terdiam. Perasaan mereka bercampur antara rasa takut dan tanggung jawab yang begitu besar. Tidak ada jalan mudah, dan setiap pilihan yang mereka buat akan mengubah hidup mereka selamanya. Bejo menatap wajah istrinya, yang juga penuh dengan kebingungan dan kecemasan. "Sri," kata Bejo, suaranya penuh dengan harapan dan kekuatan yang baru ia temukan. "Kita tidak bisa lari dari takdir ini. Anak kita sudah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Kita harus membantu dia menemukan jalannya. Kita harus melindunginya dan membimbingnya untuk menjalani takdirnya." Sri mengangguk pelan, menatap bayi mereka yang masih tertidur di pelukannya. "Aku mengerti, Bejo. Aku takut, tapi kita harus melangkah maju, apapun yang terjadi." Karso Mijatmiko tersenyum,
puas dengan keputusan mereka. Kalian sudah membuat pilihan yang benar. Sekarang, saatnya Sukma menjalani takdirnya. Tetapi ingat, perjalanan ini tidak akan mudah. Kekuatan yang ada padanya akan selalu ada, dan itu akan menguji kalian lebih dari yang kalian bayangkan. Karso Mijatmiko melambaikan tangannya, dan tiba-tiba sebuah cahaya terang memancar dari tubuh Sukma. Cahaya itu menyelimuti seluruh desa, membuat semua orang yang ada di sana terdiam, seakan dunia ini terhenti sejenak. Dalam cahaya itu, Bejo dan Sri melihat sebuah gambaran tentang masa depan, tentang perjuangan mereka melindungi anak mereka, tentang dunia yang akan mereka hadapi, dan tentang perubahan besar yang akan datang. Ketika cahaya itu akhirnya meredup, mereka kembali berada di rumah mereka, di dunia nyata. Dunia yang mereka kenal, meski penuh dengan ketegangan dan kecemasan, kini terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Bejo dan Sri berdiri di sana, memandangi anak mereka yang masih tertidur dengan damai. Mereka tahu perjalanan mereka baru saja dimulai. Takdir Sukma Jagat Bantara tidak akan mudah, tetapi mereka tidak lagi takut. Mereka akan melindungi anak mereka, apapun yang terjadi. Dan di luar jendela, malam itu, bulan tampak lebih terang dari sebelumnya, seolah mengawasi mereka, sebagai penanda bahwa takdir mereka telah berubah selamanya.